Tapi dalam kasus ini kita menempatkan seorang Satbor sebagai orang yang paling bersalah. Menurut saya nggak adil ya. Bahkan saya rasa. Hola netizen yang tercinta, cuplikan video mengenai joget Satbor dengan beragam saweran dari akun diduga judul viral di media sosial. Beberapa netizen yang berbakti mengkritisi bahwa joget Satbor dapat digunakan sebagai sarana promosi judul. Setelah dituding oleh netizen yang budiman, Gunawan Satbor membuat video klarifikasi. Tidak berselang lama, Satbor justru ditangkap oleh pihak kepolisian untuk pemeriksaan dugaan promosi judul. Menurut Gunawan Satbor, akun judul sangat banyak sehingga ia dan tim kesusahan saat mencoba memblokir akun tersebut. Beberapa video yang beredar memperlihatkan orang yang berjoget setelah meneriakan beras habis bos. Sebagian besar akun yang menyawer dalam jumlah banyak diduga dari judul. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ditangkap polisi, konten kreator live guys, beras habis. Mungkin sekarang live-nya yang bakal habis guys. Gunawan Satbor ditangkap terkait dugaan promosi judi online. Beras habis, live solusinya. Nah jadi Gunawan Satbor dan juga timnya ini lagi diperiksa ya guys. Konten-konten recehnya yang sering viral ini jadi sorotan. Ternyata ada iklan terselubung guys terkait judi online. Satbor sendiri bukan satu-satunya kreator yang kena kasus seperti ini. Belakangan memang banyak yang kena razia terkait promosi ilegal. Tetap kreatif guys, tapi jangan sampai melanggar hukum. Nah jadi kasusnya sendiri masih dalam penyelidikan. Kita tunggu aja bagaimana kelanjutannya. Lu tahu nggak kalau Satbor ditangkap polisi? Waduh. Menurut dari artikel yang gue baca, dia ditangkap karena diduga dia mempromosikan kakek Zeus di live-nya. Yang ditangkap ini nggak cuma dia doang, beberapa karyawannya juga ikutan ditangkap dan sedang diperiksa oleh Polres Sukabumi. Setelah dia ditangkap, kampung tempat mereka biasa joget ini mendadak jadi sepi. Karena rata-rata karyawannya si Satbor ini tinggal satu kampung sama si Satbor. Tapi ada juga sih beberapa karyawannya dari kampung lain. Menurut warga setempat, biasanya setiap hari ada aja yang joget dan itu selama 24 jam secara bergantian. Dari penghasilan joget 24 jam itu, dia bisa merenovasi rumah 2 lantainya dia dan prosesnya masih berjalan sampai sekarang. Sebelum ditangkap sebenarnya dia udah klarifikasi nih kalau dia nggak ada hubungannya sama kakek Zeus, tapi kesaksiannya ini sedang diselidikin sama polisi. Kalau menurut gue sih dia kan secara langsung nih nyebut atau ngucapin si kakek Zeusnya, ya berarti itu namanya mempromosikan ya. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kira-kira si Satbor ini ada hubungannya nggak sama kakek Zeus? Gara-gara live TikTok ditangkap polisi, kok bisa sih? Nah, masalahnya diduga saweran atau gift yang didapat saat live itu terindikasi paling gede dari. Pasti sebagian besar di antara kalian tuh tahu dengan tren goyang Satbor yang suka live di TikTok. Nah, masalahnya itu bukan karena dia live dan dapetin giftnya guys, tapi si live-nya ini diduga mempromosikan. Sampai akhirnya si pemilik akunnya itu Gunawan Satbor harus ditahan pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Netizen pun komen kan, kenapa harus viral dulu baru ditangkap, terus yang promo-promo lebih duluan dan yang gede-gede masih nggak ditangkap tuh. Menurut gue sendiri justru bukannya nggak ditangkap, tapi belum ditangkap guys. Justru karena viral ini pihak kepolisian itu jadi lebih gampang buat dapetin laporan dan bukti-bukti dari masyarakat. Apalagi sekarang Kominfo yang udah ganti nama jadi Komdiji dan dipimpin oleh Lutfi Hafid, memang salah satu program utamanya itu percepatan pemberantasan. Jadinya ya yang lainnya juga siap-siap ditindak aja sama beliau, yang memang pas menjabat di DPR aja dia tuh tegas terhadap masalah ini. Nah tapi sekarang gue tanya, gimana menurut kalian sendiri nih guys? Gunawan Satbor dikabarkan diamankan oleh pihak kepolisian buntut dari banyak konten kreator yang menuduh dia mempromokan judul di konten live streamingnya. Jadi selama ini kita tahu spender-spender yang memberikan gift-gift berseliweran di konten Satbor itu banyak membuat semacam template-template kata-kata yang gacor, cek link di Google ya. Jadi itu kemungkinan besar adalah akun-akun judul ya. Jadi kita memang pahamlah dunia dari
live streaming ini nggak sederhana, nggak sepolos yang kita pikirkan ya. Jadi selama ini spender itu memberikan gift-gift yang mahal, itu ada timbal baliknya, yakni ada istilahnya simbiosisnya. Jadi inilah yang sudah ketahuan ya, mungkin ya, kenapa ada orang yang mau segila-gilaan itu memberikan gift, memberikan paus, memberikan singa. Ya ternyata mereka menginginkan timbal balik dalam mempromokan situs-situs mereka ya. Tapi dalam kasus ini kita menempatkan seorang Sadbor sebagai orang yang paling bersalah. Menurut saya ya, nggak adil ya. Bahkan saya rasa ada kok beberapa konten kreator juga yang mengarah-ngarah ke sana ya. Ya memang tidak sebesar Sadbor mungkin ya, karena memang lagi hype-nya Sadbor ini memang lagi besar sekali ya. Dan pemberitaannya pun dia baru masuk ke TV juga. Jadi sudah selayaknya memang orang-orang seperti dia bakalan diincer ya. Jadi Sadbor ini yang suka live solusinya itu beras habis diamankan oleh pihak yang berwajib atau polisi karena mempromosikan judi online, iya kan? Nah padahal Sadbor itu baru klarifikasi beberapa hari kemarin atau sebelumnya. Tapi ada salah satu akun, aku lupa namanya siapa, dia tuh ada bukti gitu ya kalau misalnya akun Sadbor kalau lagi live juga kan emang itu tuh disawer ya sama para admin nggak tau apalah segala macem, yang sampai banyak banget sampai akhirnya nonton belasan ribu ya kan, bahkan sampai sempet 20.000, tapi sekarang tuh yang nontonnya sedikit kayak 4.000 3.000, dan yang nyawernya juga jadi sedikit banget, turun drastis ya. Jadi kayak dia juga seolah mempromosikan gitu ya kan Sadbor ini. Jadi makanya ditangkap gitu gengs. Ya jadi nggak ada live solusi. Ya ini ada kabar berita terbaru dari sahabat kita TikToker, yaitu Bang Sadbor yang katanya diamankan oleh kepolisian, yang katanya di beberapa video itu ada mempromosikan judol, yaitu judi online ya. Oke, kalau emang itu benar terjadi, apakah emang Sadbor aja yang kena? Padahal di situ banyak juga host yang ya banyak mempromosikan seperti itu. Kalau emang Indonesia ingin memberantas judol ya kan yang ada di Indonesia, tolonglah blokir ya akun-akun yang iklan di Facebook, yang iklan di video. Kenapa merajalela ya kan, ada iklan-iklan ya. Ya teman-teman, di sini aku hanya minta tolong aja ya yang bijaksana ya untuk kepada pemerintahan, apalagi ini ya kan Pak Prabowo, tolonglah berantas yang judi-judi online ya kan, yang ada di Facebook ya kan, yang ada di YouTube ya kan, yang ada iklan-iklan di TikTok ya kan. Tolong diperbaiki dari pemerintahnya juga ya kan, agar tidak ada lagi iklan-iklan seperti itu kalau ingin memberantas judi online. Dan untuk Bang Sadbor tetap ya bersabar Bang Sadbor, karena aku yakin bukan Bang Sadbor seperti itu, banyak juga host seperti itu. Terima kasih.